Perkenalkan, nama saya Yeni Ningsi Porloi dengan NPM 121142012002010. Di saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Mungkin hipertensi sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Apa itu hipertensi? Jadi teman-teman, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg dan tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mmHg. Teman-teman, hipertensi pada usia lanjut dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipertensi di mana tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 90 mmHg. Kedua, hipertensi sistolik terisolasi, di mana tekanan sistolik lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg. Kenapa hipertensi harus dicegah? Jadi teman-teman, hipertensi harus dicegah karena hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lainnya seperti penyakit saraf, penyakit ginjal, dan pembuluh darah. Semakin tinggi tekanan darah kita, semakin besar pula risikonya. Apa saja penyebab hipertensi? Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Di antara lain, pertama genetik atau keturunan, di mana jika kita memiliki orang tua yang menderita hipertensi, kemungkinan besar kita juga akan menderita hipertensi. Kedua, gaya hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi garam yang berlebihan, merokok, dan alkohol, di mana akan memicu terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Ketiga, obesitas atau kegemukan, di mana seseorang dengan berat badan berlebihan, kemungkinan besar dia akan menderita hipertensi. Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya perubahan-perubahan pada 1. Elastisitas dinding aorta menurun, 2. Katup jantung mendebal dan menjadi kaku, 3. Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 tahun. Kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. Keempat, kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Kelima, meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Apa saja tanda dan gejala dari hipertensi? Teman-teman, tanda dan gejala hipertensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tidak ada gejala, di mana tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. Kedua, gejala yang lazim, di mana sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataan ini, merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi mengeluh sakit kepala, lemas atau kelelahan, sesak nafas, gelisah, mual, muntah, bahkan kesadaran menurun. Bagaimana upaya-upaya pencegahan hipertensi? Jadi teman-teman, upaya pencegahan hipertensi itu terbagi menjadi tiga. Pertama, pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, ketiga pencegahan tersier. Pencegahan primer: 1. Mengatur diet agar berat badan tetap ideal. 2. Olahraga aerobik yang tidak terlalu berat. 3. Berhenti merokok. 4. Mengatur kebiasaan makan sehari-hari dengan konsumsi rendah garam. Pencegahan sekunder. Jadi teman-teman, pencegahan sekunder dikerjakan bila penderita telah diketahui menderita hipertensi berupa 1. Pengolahan secara menyeluruh bagi penderita baik dengan obat-obatan maupun dengan tindakan-tindakan seperti pada pencegahan primer. Kedua, harus dijaga agar tekanan darahnya tetap dapat terkontrol secara normal dan stabil. Ketiga, batasi aktivitas. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah pencegahan tersier.
Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat masalah kesehatan telah selesai. Pencegahan tersier pada penderita hipertensi dapat berupa menurunkan tekanan darah ke tingkat normal, mengontrol tekanan darah sehingga tidak menimbulkan komplikasi penyakit seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Yang ketiga, melakukan penanganan cepat dan tepat.